Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita ketemu di hari ini. Apa kabar hari ini? Saya bersama istri menjumpai Bapak Ibu semuanya. Dan saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Mari kita siapkan diri kita sebelum beraktivitas di akhir pekan ini. Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami di hari ini. Kami ada sebagaimana berada, itu semua karena Tuhan. Di mana Engkau juga yang sudah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan saat ini sebelum kami berkegiatan, kami hendak baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Apa yang kami baca bukan untuk kami lupakan, tapi termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Lihat ayatnya yang ke-6, dikatakan begini, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku." Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perjalanan hidup kita ini tidak ubahnya seperti tanah liat di tangan sang penjunan. Kita adalah tanah liat dan Tuhan adalah sang penjunan. Tapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah tanah liat, sehingga mereka seringkali memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Kita suka mengatur Tuhan untuk mengikuti kemauan kita. Kita tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Nah, Alkitab menulis demikian, "Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan?" Itu Yesaya 45 ayatnya yang ke-9. Karena itu Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk supaya ia dapat belajar dari apa yang diperbuat oleh tukang periuk atas tanah liat. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan menggambarkan manusia sebagai tanah liat? Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang tanah liat, Tuhan hendak menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini lemah adanya, tidak punya kekuatan apa-apa. Di luar Tuhan atau tanpa Tuhan campur tangan dalam hidup kita, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Berbicara tentang tanah liat, Tuhan juga mau mengingatkan kepada kita bahwa kita ini tidak punya arti apa-apa, tidak ada harganya, dan kita ini semuanya kotor. Tanah itu hanya bisa diinjak-injak oleh banyak orang dan akhirnya menjadi rusak. Namun ketika tanah itu berada dalam genggaman tangan si penjunan, maka tanah akan dibentuk sedemikian rupa menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sampai akhirnya tanah yang sebelumnya tidak berharga menjadi sesuatu yang berharga. Yang tidak berarti menjadi sesuatu yang sangat berarti. Di Mazmur 113 ayat 7, "Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur." Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, untuk menjadi bejana yang berharga ada harga yang harus dibayar. Ada proses yang harus kita jalani. Proses memang menyakitkan secara daging dan banyak orang tidak tahan, dan banyak orang gagal di tengah jalan seperti bangsa Israel. Karena itu saya mau katakan begini, milikilah penyerahan penuh kepada Tuhan dan jangan sekali-kali kita memberontak kepadanya. Amin. Sebab semakin kita memberontak, semakin panjang proses yang harus kita lewati. Sebagai penjunan,
Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Karena itu tetaplah taat. Rasul Paulus adalah contoh orang yang mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Di 1 Korintus 15 pada ayat 9 dan 10 dikatakan ayat 9 begini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian di 1 Korintus 15 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam hal ini Rasul Paulus hendak menegaskan bahwa kalaupun hidupnya dapat berharga menjadi sesuatu yang berarti, itu karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Ia sadar bahwa sesungguhnya ia tidak lebih dari tanah liat yang hina dan tidak berharga. Tapi Tuhan sanggup membentuknya menjadi sebuah bejana yang berharga di matanya. Karena campur tangan Tuhan, hidup Paulus diangkat dan dipakai untuk menjadi alat kemuliaannya. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, untuk menjadi bejana dan perabot untuk tujuan yang mulia, kita harus rela dan mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Sebab tanah liat tidak secara otomatis berubah menjadi bejana yang halus dan menarik tanpa melewati yang namanya proses terlebih dahulu. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang instan. Bisa saja tukang periuk membuat bejana itu secara cepat atau instan, tapi hasilnya, ya kan, tidak bisa dijamin kualitasnya. Mungkin saja bejana tersebut tidak bisa bertahan lama atau retak dan mudah pecah. Itu bisa terjadi. Nah, bangsa Israel harus mengalami proses pembentukan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun lamanya karena mereka suka memberontak, bersungut-sungut, mengeluh dan hidup dalam ketidaktaatan. Berbicara tentang proses berarti ada waktu yang dibutuhkan. Ketika dibentuk Tuhan, kadangkala waktunya tidak sebentar. Ini bukan bicara tentang menit atau jam, hari atau bulan. Kadangkala membutuhkan waktu tahunan. Waktu masuk dalam prosesnya Tuhan, kita ingin dipercepat. Ingat, Bapak Ibu, saudara-saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, lamanya proses tergantung bagaimana kondisi tanah liat dan tergantung apa yang mau dibentuk oleh penjunan. Nah, bila kita sedang menghadapi proses pembentukan yang membutuhkan waktu lama, itu artinya Tuhan sedang membentuk kita untuk bejana indah di pemandangan matanya. Amin. Selamat berakhir pekan dan selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk saat ini kami boleh belajar dari firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa bejana tanah liat di tangan penjunan itu dibentuk melalui proses yang memerlukan waktu untuk sebuah bejana yang halus, indah, menarik, dan ditempatkan di tempat yang terhormat. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami melihat bahwa itu adalah proses pembentukan, dan karena itu kami tidak mau membantah, kami tidak mengeluh, kami tidak sabar, kami tidak akan menolak, tetapi kami sabar dan kami mau taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati sahabat Galilea yang sedang beraktivitas, berkegiatan di akhir pekan ini. Perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan melimpah hari ini. Kami doa supaya kami semua terhindar dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.